Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa qad kana al-Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, halaman 15 paling atas. Dan adalah Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala yaqul, beliau berkata, anna amiral mu'minina dakhilun alaika sa'ah. Sesungguhnya seorang raja, seorang pejabat tinggi, seorang ratu atau penguasa masuk atas engkau dalam satu saat. Fasawaitu lihyati biyadayya. Maka ketika masuk pejabat itu, ketika masuk seorang pemimpin itu, lalu aku membaiki, meratakan, merapikan lihyati, jenggotku. Lahibtu an aktaba, maka aku takut kalau ditulis fi jaridatil munafikina, di lembaran bukunya orang-orang munafik. Fala taqta ya ahi, fala taqta ya hakimah, janganlah engkau putus wahai saudaraku, al-mujha, di dalam engkau bergurau atau tertawa, al-mubaha, yang mubah, li ajli dakhili alaika li ajli dakhilin alaika, karena ada orang yang masuk terhadap engkau, ila binyatin solehatin, kecuali dengan niat yang bagus. Ini masih menceritakan atau menerangkan tentang sebagian daripada, termasuk daripada riya. Sangat halus, sangat kecil. Ujar Fudail bin Iyad, seandainya ada orang pemimpin masuk ke dalam suatu ruangan, lalu aku nih membenarkan jenggotku. Tadinya kadang-kadang membenarkan jenggot, kadang-kadang merapikan jenggot, kadang begitu ada orang yang terpengaruh masuk ke dalam ruangan, lalu merapi-rapikan sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Biyadi, dengan tanganku, ujar Sidin, apa, lahiftu an aktaba fi jaridatil munafikin. Aku takut, yang kayak itu khawatir dan takut menjadikan diriku ditulis di golongan bukunya orang munafik. Halus benar. Padahal kan sepele aja tuh. Sepele aja. Masa urusan hati, urusan tasawuf ini mun kada dikikih-kikih, mun kada bujur di hari halus-halus, kada kerasa kita ini terjerumus dalam hal-hal yang menyebabkan ibadah kita itu sia-sia. Tadinya biasa ya, masuk impannya orang yang pengaruh, dimasuk di ruangan langsung berapi-rapi, langsung. Nah, itu jar Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu masuk seorang wali besar di zamannya, yang ditarik oleh Allah kemarifatannya, yang tadinya dia seorang orang yang jauh dari Allah, begitu ditarik oleh Allah, dibalik hatinya menjadi orang yang taatnya luar biasa, lalu ditunjukkan hatinya belajar menjadi seorang wali Allah. Ujar Sidin, seandainya nih aku nyaman berdiam di dalam ruangan, biasa aja. Kada hendak beraksi, kada apa, timbul, kada pang terlalu beraksi, cuman membenarkan jenggot aja, memusut jenggot dengan tangan, itu ujar Sidin lebih kutakuti. Kalau aku masuk ke dalam catatan orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena ada orang tadi kan. Tadinya biasa-biasa saja.
Makanya Jarsidin fala taqta ya akhi al mujhal mubaha li ajli dakhil alaiki illa bi biniyatin sholihah. Makanya ikam Jarsidin menyen lagi begayaan tipis-tipis nang kadang lewati batas nih. Ada siapakah nang masuk biasa aja. Taruh saja lanjut. Nah, itu karena lebih apa jar orang natural. Nah, bahasa anunya nih. Lebih biasa aja lah. Nah, jangan berpirakat tadinya ada orang kayaknya pendiam, alim, khusyuk. Nah, padahal itu termasuk ke dalam sebagian daripada riya juga. Fa inna khorqona musil abdi inda mayastahya minhu aula min irtiga bihi sifatun nifaq. Ujar Sidin, sesungguhnya terbukanya pakaian seorang hamba penutup dirinya inda mayastahya di sisi orang yang dimalui, artinya di hadapan orang yang kita ini merasa malu bila ada orang itu. Di sisi atau di hadapan orang yang disegani, kita ini terbuka pakaian kita, itu Jarsidin lebih bagus, lebih utama min irtika bihi daripada engkau melaksanakan yang itu tadi di atas tadi. Sifatal munafiki, karena itu adalah sifatnya munafik. Jadi seandainya kita nih terbuka, penutup aurat kita di hadapan orang, bukan aurat maksudnya sesuatu umpamanya rabit kah, selawar kita. Nah, di hadapan orang yang kita segani itu lebih bagus terbuka nangka itu di hadapan orang yang disegani daripada kita apa sih dia menggawe sifatnya orang munafik. Bang Ali Banar kita nih. Nah, hendak beapik bujuran tuh nah. Jadi mun kawa ada orang sama. Nah, pandiran lawan di hati sama. Kecuali di sini ada Jarsidin istisnanya apa? Illa biniyatin sholih. Kecuali dengan niat yang bagus. Contoh menghormati sidin, umpamanya ada tamu masuk ke rumah. Pas terkena baju nang kurang bagus, mamanya menghormati tamu itu berganti nang bagus, boleh. Tapi niat yang bagus tadi, bukan karena niat supaya tadinya biasa aja terus berganti berjubah. Nah, diganti, oh berarti orang nih. Nah, itulah. Tapi mau niatnya menghormati, karena yang datang nih orang yang dihormati, yang tadinya pakai kada senonoh, lalu kita berganti bagus karena menghormati sidin. Nah itu boleh. Jadi namanya niat soleh. Illa biniyatin soleh. Hanya ada orang masuk tadinya biasa-biasa saja. Begitu ada orang masuk berhimat merapi-rapikan kopiah berpiragah. Nah, itu termasuk ada sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik. Ada sama. Tapi ya itu tadi niat soleh itu ya bujur-bujur dari niat yang soleh. Hendak menghormati orang, ada apa? Menghormati tamu dan sebagainya. Dan kalau sudah terbiasa kan apa-apa. Artinya memang keadaanku sudah kayak ini juga. Biasa menghadapi orang kayak ini. Ada overacting. Jadi Jarsidin fa'ina kharqana musil abdi, kan sesungguhnya rabitnya, terbukanya, sobeknya pakaian seorang hamba idza mayastahya di sisi orang yang disegani, aula Jarsidin min irtikabihi, lebih bagus daripada melaksanakan yang seorang hamba tadi sifatul munafikin, sifatul nifaqi. Jadi daripada menggawe sifatnya orang-orang munafik. Wa minha, dan itu sebagian daripada riya. Aziyadatu fil itroki, yaitu bertambah menunduk wal khusu'i, dan bertambah khusuk liduhuli ahadin minal akabir, karena masuknya salah satu seorang pembesar. Wa ghairihim, dan lain daripada orang akabir tadi. Nah, ini juga kan banyak nang itu jadi. Banyak nang itu. Jadi termasuk golongan riya juga, riya yang lembut yang tersembunyi ketika bertambah menundukkan kepala, bertambah khusyuk liduhuli ahadi minal akabir, karena masuknya seseorang pembesar.
orang yang dipengaruhi, orang banyak pengaruh, orang yang disegani, orang dimuliakan. Mbah masuk tadinya behunjur batis, tadinya seapa mbah langsung sigap langsung pasang nang kayak tuan guru juga nih no. Nah itu. Cuman mun kita membaca dalam kitab karangan Syekh Hasyim Asy'ari itu ada Adzabul Alim wal Muta'allim. Memang adabnya, akhlaknya seorang guru itu ya harus jangan banyak tingkah. Nah di situ tuh nah, supaya ilmu yang ada pada dirinya dimuliakan orang. Jangan guru seenaknya bawa-bawaan ya duduk biasa sewajarnya. Tapi mun kita nih kada biasa kayak itu terus ada orang masuk pembesar ke dalam ruangan itu lalu kita berlagak husuk langsung menunduk aja. Sampai kesemutan gulu kan ditahani aja. Nah, orang ramenya begayaan bepandir, sidian jaga benar di IMAX. Nah, itu termasuk sebagian daripada ya. Tersiksa nak itu tuh. Baik nang bepandir biasa aja nah ya. Senyum kuring bepandir kanan kiri sambil anu kan biasa aja daripada kita menahan kelihatan benar. Nah, itu. Jadi nang kakek ini kita nih banyak nang kada menyadari itu nah masuk ke golongan barisan sifat-sifat yang riya ujarnya itu. Waqad kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu taala dan betul-betul adalah Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu taala yang berkata, "Idza dakhala ala ahadikum amirun wa fi yadihi sabhatun." Tatkala masuk atas salah satu seorang daripada kalian amirun yaitu raja atau pemimpin. Pas masuk dalam ruangan itu di antara kita pas ada itu ada orang masuk. Seorang pejabat tadi. Wa fi yadihi dan di dalam tangannya orang yang di dalam ruangan tadi. Nah, sabhatun itu artinya sabhata itu tasbih. Nah, sabhatun itu tasbih artinya. Wa fi yadihi sabhatun sedangkan orang tadi di tangannya ada tasbih. Orang yang di dalam ruangan tadi. Lalu setelah masuk seseorang tadi maka orang yang memegang tasbih tadi yusabbihu biha. Dia membaca tasbih, berzikir, langgengkan, artinya jangan kau teruskan fi yadihi di tanganmu ila binyatin solihatin kecuali dengan niat yang baik. Tangan di tasbih. Kalinya ada orang masuk. Lapas saja tasbihnya dahulu. Nah, lapas tangannya. Jadi jangan kau teruskan, jangan kau dawamkan tasbih fiyadihi di dalam tanganmu illa biniyatin solihatin kecuali dengan niat yang baik. Ngalih benar. Kayak apa? Mun kita asik mamanya dasar bisi amalan. Bah ini nih aku sudah mamanya amalan sudah. Nah, pagi tadi ada baca, pagi tadi aur begawi ini begawi itu kesempatannya hanya ini nah. Pas ada orang masuk, ya Allah. Niat hati hendak istiqamah nih, ampuni hamba nih kada niat apa-apa. Ya walaupun kada dilepas, ya disembunyikan tasbihnya di dalam kantong kah, di balik sorban kah, sambil dipingguti, sambil bertas. Jangan semata-mata nampak di hadapan orang yang baru masuk tadi. Walaupun memang sebelumnya tangan sudah ada tasbih. Tapi begitu ada orang, jadi sirin fala dimha, jangan kau langgengkan, jangan kau dawamkan, jangan kau teruskan. Jadi lepaskan tasbihmu. Nah, jangan tambah bimat, mendesis-desis sampai. Masya Allah. Kayak itu juga garang di rumah. Mungkin ada orang tuh. Wal yahdar dan waspadalah min ayakuna jalisan yadhaku wa huwa ghafilun anillahi ta'ala, daripada ketika engkau duduk dengan tertawa-tawa wa huwa ghafilun sedangkan engkau waktu itu adalah orang yang lalai anillahi ta'ala daripada Allah ta'ala. Lalu fayadkhulu alaihi amirun fayakhudus sabhata, maka masuklah seorang pemimpin atau pembesar lalu engkau mengambil tasbih biadihi dalam tanganmu fayasbihu, maka engkau bertasbih biha dengan tasbih ila binyatin solihah. Atau ini sebaliknya,
Yang tadinya tertawaan, kita dalam keadaan orang yang lupa kepada Allah, kada ada berzikir, kada apa. Begitu orang masuk, langsung mengambil tasbih, langsung bertasbih. Nah, ini nampak benar sudah. Kalau tadi kan kada sengaja, memang inya sudah ahli, sudah biasa berzikir. Pas ada orang diitugin, disuruh melepas. Apalagi nang tadinya kada berzikir begayaan, langsung orang masuk, langsung berdiam, langsung ambil tasbih, kan nampak men. Perubahannya tuh nampak men itu. Nah, sedangkan yang tadi memang, yang pertama tadi memang isidin lagi bertasbih, lagi asik. Ada orang masuk, orang yang berpengaruh, itu aja jangan diteruskan menkawa, disuruh melepas. Apalagi nang tadinya begayaan, bahada orang masuk langsung tasbih dikeluarkan. Nah, langsung ibaratnya surban dipasang. Nah, tambahnya itu kan. Haruban minal wuku'i firya, supaya engkau lari, haruban tu lari, minal wuku'i firya, daripada terjatuh ke dalam sifat riya. Al muhbiti lil a'mali, yang bisa melebur atau menghancurkan amal-amal. Intaha, berarti cukup sampai di sini, dan termasuk daripada golongan riya tadi. Sampai ke saitunya, kecil-kecilnya atau lembut-lembutnya, saking daripada samarnya riya itu sampai ke situ. Imun kawa kita nih mudah mengamal dan menggawinya apabila dapat pertolongan Allah. Wa daqaiqur riya'i katsiratun madhkuratun fi kutubil qaum. Dan bermula perkara-perkara lembut atau yang kecil-kecil riya itu katsiratun, sangatlah banyak, madhkuratun fi kitabil qaum, yang disusun atau disebut dalam kitabnya umat. Fa'lam, maka ketahuilah, dzalika, yaitu kecil-kecilnya riya tadi, ya akhi, wahai saudaraku, ujar sidin. Wahdar aidon, dan waspadalah lagi, min adal khalqi, daripada menyakiti makhluk. Fa innahu minnas sumumil qatilah, karena itu termasuk golongan daripada racun yang mematikan. Menyakiti makhluk. Qala al-Imam Sahlur rahimahullah ta'ala, berkata Imam Sahal, innama hujibal khalqu anil wusuli, hanya saja dihijab atau ditutup makhluk itu daripada wusul, artinya sampai kepada keridhaan Allah. Wa musahadatil malakuti, dan sampai pada menyaksikan alam malakut. Bisyai'aini, dengan dua perkara. Jadi orang ini kenapa terhijab? Sudah riyadhah, bangun malam, mengurangi makan, mengurangi guring, bawirid, sudah mulai istiqomah, lawas, tapi kenapa belum dibukakan Allah? Belum dibukakan Allah, rahasia-rahasia Allah belum dibukakan. Masih penyinggungan, masih penyangitan, masih mencari muha, masih macam-macam, terhijab dengan selain daripada Allah. Nah itu dan terhijab daripada menyaksikan alam malakut. Apa sebabnya? Masih ada dua perkara, ujar Sahal itulah. Sahal itu, Imam Sahal, Abdullah bin Sahal itu salah satu seorang wali Allah. Apa buktinya? Diceritakan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, pun kada salah lah. Jadi rumah Sahal bin Abdullah bin Sahal Al-Tustari ini di perbukitan, artinya tuh di gunung-gunung tuh nah. Coba kalau kita umroh, kalau haji itu kan melihat kalau kita naik bis tuh rumah-rumah orang Arab tuh di pinggir-pinggir gunung tuh bersusun mulai bawah ke atas sampai ke atas gunung, tapi gunungnya batu bang di sana. Ya nah, Pak Haji ini hanya datang semalam, ya melihat nah gunung batu ya Pak Haji. Nah di situ rumah Abdullah bin Sal Al-Tustari. Nah, ada tetangga sidin orang Yahudi. Orang Yahudi. Sekalinya, kenapa Pak Sahal ini kadang kelihatan? Biasanya betagur lewat, Pak Sahal, ya saling menyapa lah. Ini seminggu kadang kelihatan, sekalinya
Orang Yahudi tadi mengetuk pintu, permisi Pak Sahal, boleh masuk, silahkan masuk. Sekali sudah masuk, di mana sampai Pak Sahal? Di kamar Pak, silahkan masuk Pak, ke kamar Pak. Sekalinya Pak Sahal tuh garing. Garing sih. Begitu orang Yahudi masuk ke ruangan Pak Sahal, langsung memicik hidung. Bau kamarnya Pak Sahal ini. Bau seperti bau peceren. Lalu betakon orang Yahudi, kenapa Pak? Kamar pian bau kayak bau peceren kayak ini. Itu dari buncu tuh di pojok tuh ada rembesan di situ, netes. Lalu dilihati oleh orang Yahudi sambil micik hidung dilihati. Nah, ini kan bocoran WC ini Pak. Dari septic tank ini. Lalu dia dilihati. Retaknya di mana anunya ini tetesnya sekalinya dari WC-nya Pak Yahudi tadi. Rembes masuk ke kamarnya Pak Sahal Al-Sutari. Loh. Kok sampean nggak komplain Pak Sahal? Ini kan dari rembesan dari septic tank saya ini. Sudah lama ya Pak? Ya lumayan. Berapa hari sudah Pak? Sudah ada 20 tahun di sini. Malah 20 tahun menahani itu nah. Habis kita seharinya sudah komplain sudah. Oi, lihat itu, lihat di sini nah, masuk rumah nah. Nama nikam tahu di sini. Mun kita kayak itu tuh biasanya tuh. Senang orang wali kayak itu lah. Lalu apa Pak? Kenapa engkau gak komplain? Ujar Pak Sahal, Nabi kami Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Nah, sebagai bentuk memuliakan sampean wahai Pak Yahudi, maka saya nggak komplain, saya bertahan sampai saya yang sekarang sakit ini. Mendengar jawaban Pak Abdullah bin Sahal Al-Tustari, maka orang Yahudi sangat salut, terketuk, dapat hidayah, keluarganya semuaan masuk Islam seketika. Nah, itu akhlak namanya, itu kayak itu, berdakwah dengan akhlak. Ini hendak memberi daging kurban, jadi takoni, muslim kan non muslim antum jadi. Non muslim mau kada jadi, muslim aja jadi. Nah, kayak apa hendak berdakwah? Ada kayak itu tuh pian. Mbak Ulun Antari menangis orangnya. Ma, terima kasih Pak Jilah. Kenapa Bu? Ada sudah dapat kah? Belum berpuluh tahun di sini pernah dapat. Maka parak sih tuh, tukang bagi. Anu Pak, olehnya non muslim. Ujarnya, Masya Allah. Kadang-kadang pas lalu ya kalau kita hendak berdakwah itu. Maka lebihan juga kadang-kadang kan. Lalu ujar Pak Sahal apa? Sesungguhnya orang itu terhijab daripada wusul illallah, daripada menggapai keriduan Allah dan menyaksikan alam malakut itu bisa ini dengan dua perkara. Apa Jarsidin? Su'il ta'mati, pertama buruknya makanan, artinya buruk tuh kada halal. Satu tuh penghalang besar tuh. Kayak apa ibadahnya, menang dimakan, nang dipakai, nang diminum, kada halal. Itu menjadi hijab antara dia dengan Tuhannya. Kayak apa ya kisah si anak putra mahkota guru, ya Allah makan Masya Allah dijaga, hendak makan daging ayam, nukar ayamnya, disembelih di rumah, kan? Ayo nang menyembelih, nang mengerti cara menyembelihnya, kada pernah keluar rumah, mata kada pernah melihat yang diharamkan Allah, ini semua dijaga. Nah hendak sampai kepada Allah. Menda kita napa ada tahu ya meras nukar kayak apa, ditatak orang bismillah kak ada kak. Yang penting sudah nukar di pasar, karena memang hukum fikih itu halal aja kayak itu. Sudah kita nukar duit ke duit halal, ayam kelihatannya gulunya sudah dipotong tuh tanggung jawab nang berjual. Hukum fikih kita tetap halal, tapi orang nang betasawuf kada hendak kayak itu. Nah, daripada waroknya seseorang, bimbingan dari abahnya seorang wali. Jadi pertama yang menghalang itu makanan yang kada halal. Yang kedua wa'adal kholqi, dan menyakiti makhluk. Ujar Syekh Junaid Al-Baghdadi lah, Jarsidin. Kayak apapun ibadahnya seseorang kadang mau diangkat sebagai kekasih Allah, amun inya masih mau menyakiti
Makhluknya Allah, entah makhluk itu binatang atau makhluk itu sama manusia, entah kenal atau tidak, disadari atau tidak. Oh ini kan lagi Syekh Junaidi. Kan kita mungkin kita kadang menyakiti orang mungkin, tapi binatang Bang belum tentu lagi. Masuk WC ada kecoak, ijak langsung apa kecoak ini di sini. Anggaplah hama ujarnya lah. Udah kecoak itu hendak hidup juga. Kada salahku jak kecoak rumah ika merigat. Jakanya bersih kada masuk ke sini aku jak kecoak. Kenapa aku ada salahnya aku injak. Sampai kayak itu. Kisah Sunan Bonang tuh kayak apa? Si dia terpeleset berjalan ke banyu, terpeleset berpingkutan rumput, rumputnya tercabut, nangis si Din. Ya Allah, ulun mencabut rumput yang belum waktunya mati tercabut. Serumput ini masih subur, masih hijau, gara-gara aku terpeleset pingkutan itu. Kayak apa lembutnya hati seseorang sampai ke rumput. Nah, yuk, sampai ke rumput. Ya pantas mau jadi wali yang lah. Nah, sampai ke rumput aja mencabut itu merasa menzolimi. Apalagi nang nyata kayak berjalan samut siram banyu panas, dibakarnya. Nah, itu kan kita termasuk. Kan maka hari-hari kita kadang-kadang apa? Karena Allah menciptakan tuh ada faedahnya semua. Nah, makanya fikihnya Imam Syafi'i kada boleh kita bakami di lobang-lobang. Nah, tinggal kada ada orang, mah ada lobang sekali aja pak kami. Hati-hati di dalamnya samut ada, kalajengking ada, menzolimi kita. Untung kada hamuknya mau keluar semua dikeroyoknya kita. Masya Allah. Sampai kayak itu Jarsidin. Jadi satu makanan yang kada halal, dua menzolimi atau menyakiti makhluk. Makhluk itu ya manusia, ya binatang. Ayo. Baik dikenal ataupun tidak, kita sadari atau tidak. Makanya ketika ada orang meninggal kelihatan ahli ibadah dan sebagainya, lalu sahabat berdahulu memponis, orang ini langsung surga, surga, orang ini surga. Ujar Rasulullah, kalau dia pernah menyakiti makhluk tanpa dia sadari, itu pun akan menghalanginya. Maka apalagi yang disengaja berzolim, apalagi yang disengaja berbuat zolim, nah kada sengaja gin bisa menghalangi kita. Nah, kita berbuat dia sengaja, masya Allah. Nah, kisah di berita di TV tadi ada ibu-ibu meninggal mendengar son horeg, melihat menyaksikan son horeg karena terlalu nyaringnya kena jantungan meninggal sidin. Nah, ada terasa kita kayak itu. Lalu apa Jarsidin? Waqala aidon dan berkata lagi Syekh Sahal tadi. Usuluna sab'atun. Dasar makrifat kita. Jadi usul itu dimanakan disahkan usul itu dasar makrifat Jarsidin tulisannya. Usuluna sab'atun. Dasar makrifat kita itu 7. 7. Mama 7 ini nomor atau angka yang luar biasa. Terbukti banyak ritual-ritual itu angka 7. Ayo, Fatihah dalam Al-Quran itu 7 ayat. Kan gitu kan lah. Terus langit 7, bumi 7, surga neraka ya lah. Sampai anggota sujud tuh 7. Orang tawaf 7 kali. Orang sa'i iya juga. Ayo, orang lontar jumroh iya juga. 7. Jadi angka 7 itu angka yang dibikin Allah dipakai untuk makhluk-makhluk yang dicipta dalam kemuliaan oleh Allah. Angka 7. Makanya Jarsidin usuluna sab'ah. Sehari, seminggu 7 hari. Nah, ada banyak. Pertama, atamassuku bi kitabillahi ta'ala. Dasar pertamanya orang arif billah yaitu berpegang teguh dengan kitabullah. Jadi 7 itu memang ya luar biasa. Makanya ada orang adat bilanya bayi sudah di dalam kandungan 7 bulan, ya selamatan 7 bulanan. Ada yang pakai adat mandi-mandi. Ya kadang jangan disalahkan.
Karena adat itu bilanya kada berlawanan dengan hukum syariat, hukumnya mubah. Sampai ada al-adatu muhkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Nah, apabila kebiasaan adat itu tidak melanggar syariat. Jadi 7 bulanan, apa aja 7 bulanan mandi-mandi segala ya. Nah, orang kadang mengerti, Bang. Ya. Rasulullah tuh dikandung 7 bulan, lalu yang 2 bulan itu keluar daripada 7 bulan itu bulan yang ada dimuliakan Allah. Rasulullah tuh dikandung Siti Aminah mulai bulan Rajab. Sampai bulan Dzulhijjah. Sampai bulan Dzulhijjah, sampai bulan Muharram. Nah, 7 bulan. Habis itu Safar dan Rabiul Awal lahir di Rabiul Awal. Lahir di Rabiul Awal kan. Jadi 2 bulan ini tidak disebut di Quran kemuliaan Safar lawan Rabiul Awal kan tidak disebut. Yang disebutkan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan yang mulia itu disebut. Sedangkan Safar Rabiul Awal kan tidak disebut. Tapi Rabiul Awal menjadi mulia karena di situ lahirnya makhluk yang paling mulia, kekasih Allah yaitu Rasul. Akhirnya menjadi mulia juga. 7 bulan dalam kandungan itu kalau seorang bayi sudah sempurna. Bayi itu sudah sempurna. Kalau bayi itu sudah 6 bulan, itu seandainya lahir banyak hidupnya dari matinya. Walaupun pakai inkubator macam-macam. Tapi kalau di bawah 6 bulan itu masih lemah. Karena roh itu ditiupkan umur 4 bulan itu berarti roh itu berdiam dalam janin seorang ibu itu cuman sekitar 5 bulan setengah, 5 bulan 5 bulan lebih 10 hari. Karena yang 4 bulan sebelum ditiupkan roh, baru ditiupkan 4 bulan. Jadi umur 7 bulan sempurna jasadnya, sempurna rohnya, sempurna ujar orang ilmunya. Ada ilmu wat'i namanya. Ilmu yang ditaruh kepada janin supaya dia bisa mengedipkan mata tanpa dilajari, mendengar itu namanya ilmu wat'i. Ilmu yang ditaruh, lain ilmu darsi, ilmu yang belajar setelah nanti besar. Nah, jadi 7 memang kesempurnaannya luar biasa. Makanya setiap bulan Hijriah, pian hendak apa-apalah. Hendak membuka warung, hendak memulai bangun rumah, hendak mulai bertanam, hendak menikah, hendak hitan, hendak syukuran apa-apa, setiap tanggal 7 seluruh bulan Hijriah, tapi menghitungnya Hijriah, itu adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun piran anak hitung-hitung, semangat cari nomor tanggal 7 aja mun pas ya. Syukur-syukur mun pas hari Minggu pengantinan pas tanggal 7, pas ini hari Minggu orang liburan, ya tanggalnya pas tanggal 7 tapi Hijriah. Nah, itu makanya setiap tanggal 7 bulan Hijriah itu adalah hari yang diberkahi. Karena 7, Allah menciptakan 7 hari, 7 malam, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tawaf 7 kali, Fatihah 7, Mubin dalam Yasin itu 7, hitung aja, Mubin itu 7 kali. Lalu apa? Pertama, dasarnya ujar Sidin daripada ilmu ma'rifat adalah at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala, berpegang teguh dengan kitab Allah Ta'ala yaitu Al-Quran. Ada awak ada itu Quran. Mana tadi? Yang Allah tadi. Sampai kan? Ya, Ustaz, sampai kan? Wah, hanyar sampai kan? Wah, hendak parus ini hanyar nih. Ini nama Nina. Jadi pertama at-tamasuk bi kitabillahi ta'ala. Wal ibtida'a bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itba atau mengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itba ini ada 2. Cuman keterangannya insyaallah malam Selasa depan. Ya, nah, itu. Harus kayak itunya sudah ujar Pak Roni sampai Pak. Ya, sampai. Berilaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma ij'al jam'ana jam'an maghfura Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubaraka wa tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin alimna ma yanfa'una wa ma 'allamtana waj'al amaluna khalisatan li wajhil karim wa ahtim lana bika bi khairin ajma'in wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum